Saya melihat ada di YouTube itu yang dengan judul itu Ustadz Qurtubi ngamuk. Kayak anak kecil. Gelarnya Buya kok. Mudah sekali ngamuk-ngamuk. Urusan agama kok. Bukan ditanggapi dengan dalil agama kok, malah dengan ngamuk. Tesis ilmiah kok ditanggapi dengan ngamuk dan kesombongan, teriak-teriak gitu. Katanya mau bikin bom nuklir ya. Ditunggu-tunggu sekian lama oleh umat. Mana itu bom nuklirnya yang katanya untuk mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin? Mana kitabnya coba? Biar publik ini tahu ya, bukan hanya omong saja. Menuduh bahwa kalangan Kiai Imad dan kawan-kawannya itu membelotkan sejarah, akan saya luruskan, akan saya hadapi. Teriak-teriak sambil merendahkan Kiai Imad. Masakah itu gelarnya Buya kok? Perilakunya semacam itu. Mbok ya bijak gitu kan. Mbok yang mendahulukan akhlak, adab, ilmu kan gitu. Mbok ya berkepala dingin lah ya. Yang santun lah, bukan teriak-teriak akan saya hadapi. Ya, saya yang melihatnya itu malu karena gelar Buya itu nggak sembarangan itu kan, yang disematkan di atas kiai ya sebagai ulama, sedangkan ulama ya sebagai pewaris Nabi kan nggak seperti itu mestinya itu kan. Malulah sebagai pewaris Nabi kemudian sikapnya itu kasar, sombong, suka merendahkan lawan ya. Ajaran Nabi kan nggak seperti itu Pak Buya. Oke lah, baik. Kalau memang itu sampean itu siap menjadi bemper Mbak Alawi, silakan saja, itu hak sampean itu ya. Hak sampean itu. Tetapi tidaklah kemudian semena-mena Bean merendahkan Kiai Haji Imaduddin, sebab masalah tingkat keilmuan itu adalah anugerah. Banyak sekali orang yang dipandang alim ya, apalagi berpakaian ala orang alim gitu ya, berjubah besar, berimamah, bersorban besar gitu kan, seolah-olah pinter, pandai, alim, alamah, tetapi goblok ya banyak, bahkan jahil murokab ya banyak gitu kan. Yang dipandang seolah itu bukanlah orang yang berilmu ya, biasa-biasa saja, tapi malah dia punya kecakapan, dia seorang alim alam yang memusikkan ilmunya sesuai dengan aturan ya yang berlaku, dalam artian tetap menyertakan akhlakul karimah, keridhaan, keikhlasan untuk Allah. Tidak seorang berilmu kemudian mentang-mentang berilmu, alim, tahu semua dalil,
petentang-petenteng, perendah yang lain, gitu kan. Itu bukan orang alim alam, itu seperti itu. Sebab kalau kita untuk belajar saja, membaca, itu gampang. Tetapi memahami bil haqiqah hal yakin wal ma'rifat, itu yang susah. Kalau untuk membaca saja itu gampang. Tetapi untuk bagaimana memasukkan ke hati yang suci, ya, dan menyatu dengan hati yang bersih, kemudian keluar sebagai ilmu yang manfaat, ya, yang memberikan contoh dan penyemangat bagi umat, itu susah. Karena adanya ilmu manfaat itu diperlukan juga perangkap-perangkap yang suci, ya, yang selamat daripada akhlak-akhlak mazmumah, daripada penyakit-penyakit hati, iri, dengki, sombong, hasad, sum'ah, itu kan. Jadi monggo Pak Buya Qurtubi, ya, agar persoalan nasab ini cepat selesai, ya, monggo panjenengan untuk membuat tesis, gitu, ya, untuk membantah tesisnya Kiai Haji Imaduddin. Atau silakan mengajak diskusi, muzakarah, mubahasa, mujalasah dengan Kiai Haji Imaduddin di tempat yang sudah disepakati. Nggak usah melibatkan, ya, para muhibbin, nggak usah melibatkan itu para jamaah santri, gitu. Cukuplah antara panjenengan dan Kiai Haji Imaduddin saja. Atas nama apa panjenengan berhadapan dengan Kiai Haji Imaduddin, ya? Apakah atas nama wakili RA, Rabithah, atau pribadi? Saya kira kalau hanya untuk pribadi, ya, tanpa mewakili daripada RA, percuma. Itu membuat kaum sebelah itu sangat gembira, sebab, ya, itu boleh jadi adalah siasat daripada adu domba antar pribumi. Tetapi baiklah kalau jalan seperti itu diambil oleh panjenengan, ya, silakan saja, gitu. Tetapi saya ingatkan bahwa panjenengan adalah seorang tokoh yang disegani, tokoh yang lahir di Nusantara, ya, berguru pada Kiai Nusantara, ya, saya kira. Dan juga tentunya kewajiban untuk menjaga segala hal yang ada di dalam Nusantara, baik itu sejarahnya, baik itu pesan-pesan leluhurnya, baik itu ulama kiai-kiainya, baik itu para umat Kanjeng Nabi jamaah dan santri-santrinya, sampean, gitu kan. Dijaga dari apa? Dari segala bentuk yang merusak akidah. Coba panjenengan lihat itu, ya, betapa banyak sekali itu oknum Habib yang menyebarkan doktrin-doktrin yang menyesatkan umat. Tanggung jawab kalangan pean itu. Betapa banyak makam-makam dipalsukan, betapa banyak sejarah dibelotkan. Apa panjenengan kedenger itu? Itu kerusakan. Yang dimana itu mestinya itu sebagai seorang kiai, seorang ahli agama, seorang ulama, seorang kiai terpanggil itu loh, ya, untuk mengkanter semua itu, untuk menyadarkan umat-umat yang disesatkan, gitu loh. Bukan petatang petenteng kemudian mengajak debat, ya, katanya mau bikin bom nuklir yang menghantam tesis Kiai Imaduddin, tetapi itu pun sampai sekarang mana
buktinya. Jadi silakan, itu hak panjenengan itu ya untuk bela Ba'alawi. Tetapi marilah ya untuk panjenengan mujalasah, membahasah, muzakarah atau diskusi dengan Kiai Haji Imaduddin, tetaplah untuk mengedepankan akhlakul karimah, saling menghargai satu dengan yang lainnya, saling menghargai pendapat masing-masing, bukanlah memaksa pendapat panjenengan untuk diterima kepada yang. Biarkan kemudian itu masyarakat dan umat Islam yang menilai siapa benar siapa salah ya. Jadi seluruh umat ini Nusantara menunggu ya, karya panjenengan yang katanya sedang membuat bom nuklir yang akan dihantamkan kepada Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan. Apakah itu benar? Tidak hanya omong. Apakah itu kemudian ya dibuatnya bom itu kemudian ya meletus dan mengenai dirinya sendiri, itu kan? Itu ya karena boleh jadi ada orang yang memanah ya, melepaskan busur di tembok yang dekat, kemudian berbalik mengenai dirinya sendiri, karena itulah ganjaran orang-orang yang pongah dan sombong. Saya tidak katakan bahwa Anda itu terlalu sombong dan pongah, tetapi kesan-kesan yang kita lihat Anda itu terlalu ya mungkin karakter yang tegas ya menurut Anda. Tapi saya kira itu ketegasan-ketegasan yang cacat itu. Sebab ya di sana ada sikap-sikap atau bahkan perkataan yang merendahkan orang lain. Sekali lagi ya, silakan Pak Buya untuk menghadapi Kiai Haji Imaduddin untuk berdiskusi, dan pribadi saya ya tentu ya, dan secara jujur saya katakan bahwa saya dari awal insya Allah mendukung adanya tesis Kiai Haji Imaduddin dan mendukung adanya sikap-sikap langkah-langkah yang telah diperbuat oleh Kiai Haji Imaduddin dan kawan-kawan untuk membersihkan, menjaga nasab suci Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, untuk menjaga marwah sahib Ahlul Bait dan menjaga marwah para ulama-ulama, terutama ulama pribumi dan umat Islam, supaya umat Islam jangan mengalami kerusakan lantaran adanya doktrin-doktrin yang menyesatkan, dan itu merupakan kebanggaan bagi kita umat Islam Nusantara, di mana ada di antara anak pribumi, anak Nusantara ini bergerak untuk menjaga warisan leluhur, untuk menjaga kebaikan umat dan kebaikan negeri ini. Demikian apa yang saya sampaikan, mungkin rada-rada tidak mengenakan. Itulah diri kita ya sebagai orang tentunya yang lebih banyak kekhilafan ketimbang yang benarnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.